Oke, selamat malam teman-teman. Karena sudah lebih dari 5 menit, kita mulai aja langsung daripada nunggunya terlalu lama. Oke, ya. Ketemu lagi sama aku, Andy, gitu ya, di kelas responsi Kalkulus 2. Sama seperti sebelumnya, nanti akan aku record kalau udah masuk materi. Terus link recordnya akan aku taruh di tempat seperti biasa, gitu ya. Terus di responsi kalkulus ini ada yang namanya sebelum itu di penilaian dari responsi ini kalau nggak salah itu kan 10%. Nah, peraturan dari Bu Enda itu diambil dari nilai tugasnya teman-teman yang mengerjakan setiap week itu, lalu ditambah dengan yang namanya poin keaktifan gitu. Nah, poin keaktifannya itu nanti dihitung dari teman-teman mengerjakan di responsi. Baik itu teman-teman mengerjakan di langsung, aku minta untuk mengerjakan langsung di share screen atau dari PR yang dikumpulin di line gitu. Jadi buat kakak-kakak yang baru bergabung, biasanya kalau aku ngasih tugas atau PR berupa pengerjaan soal gitu ya, itu biasanya dikerjakan lalu dikirimkannya bukan ke email tapi ke line gitu. Untuk kontak lineku bisa diambil di grup kalkulus itu. Kayak gitu. Terus kemarin aku memberikan link Zoom, link Google Drive. Link Google Drive-nya sama seperti yang kita pakai waktu kalkulus 1. Sebentar aku share screen. Nah, ini ya. Ini link yang aku kasih di grup. Itu ada 2 folder, folder kalkulus 1 dan folder kalkulus 2. Folder kalkulus 1 ini yang materi-materi yang semester lalu, yang kalau teman-teman butuh untuk baca-baca lagi, siapa tahu di kalkulus 2 ini teman-teman lupa terkait ada materi-materi kalkulus 1 yang dibutuhkan, bisa baca-baca materinya di folder ini. Lalu folder yang kita pakai untuk responsi kalkulus 2 ini ada di folder kalkulus 2. Nah, nanti link recordingnya akan aku taruh di sini secepat mungkin. Biasanya aku nge-recordnya pakai cloud-nya Zoom, jadi pasti ada waktu sampai linknya itu turun dari Zoom-nya gitu. Nah, lalu di sampingnya ini ada virtual background, ini untuk KPC. Kalau KPB ini nggak ada. Jadi ini virtual background-nya dibuatkan oleh dosennya, yaitu Pak Asrul, untuk teknik industri di KPC. Nah, gitu. Jadi ini teman-teman bisa hiraukan aja. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya kenapa kok KPC ada di folder ini. Jadi kebetulan di semester ini aku dipercayain untuk memegang responsi kalkulus 2 itu 2 KP, yaitu KPB dan KPC. KPB untuk teknik kimia sama Bu Enda, dan KPC teknik industri sama Pak Asrul, seperti itu. Nah, kenapa kok 2? Oh, sebelumnya kenapa kok 2? Pasti teman-teman bertanya-tanya, kira-kira kalkulus 2 sama kalkulus 1 itu lebih gampang yang mana? Jujur menurut aku pribadi, secara hitung-hitungan kalkulus 1 itu lebih sulit. Kalkulus 2 ini hitung-hitungannya itu lebih simple. Kita cuma pakai integral yang konsep dasar itu yang sebentar. Ingat nggak, di kalkulus 1 kita belajar ada integral A X pangkat N dx. Berarti hasil dari integralnya adalah A di per N plus 1, lalu ini X, N plus 1 plus C. Nah, kita akan sering menjumpai integral yang seperti ini nanti di tengah-tengah kalkulus 2. Terkadang kita butuh integral-integral yang pakai metode-metode itu. Kalau misalnya pakai yang ini nggak bisa. Contoh pakai substitusi, pakai trigonometri, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, di kalkulus 2 ini yang bikin lebih sulit adalah pemahaman konsepnya. Kenapa? Karena pemahaman konsep di kalkulus 2 ini kita juga butuh kemampuan imajinasi. Jadi bedanya kalkulus 2 dan kalkulus 1 itu adalah, kalau kalkulus 1 teman-teman akan belajar 2 dimensi. Kita menghitung untuk bidang datar. Kalau di kalkulus 2 ini
kita akan menghitung yang namanya bidang ruang 3 dimensi seperti itu. Jadi bukan sangat ya. Jadi sedikit sulit memang untuk membayangkan bentuk geometrinya gitu. Nanti kita bisa pakai GeoGebra buat bantu kita untuk sketch gambarnya biar lebih jelas. Seperti itu. Gitu ya. Terus ada folder materi. Di sini sudah aku siapin materi dan perencanaannya dari week 2 sampai week 14. Bisa teman-teman akses, bisa teman-teman pelajari. Kalau merasa kurang paham, bisa dibaca-baca lagi. Kalau merasa pengen belajar yang baru, silakan belajar untuk materi week berikutnya. Nah, contohnya kita akan belajar di week 2 ini. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, nggak pakai PPT lagi kayak semester lalu, kita pakai PDF aja. Selain lebih ringkas, juga lebih cepat daripada klik next gitu kan lama ya. Gitu. Nah, tadi aku bilang, jangan, sebentar. Aku stop share dulu. Nah, aku share whiteboard. Jadi kalau di kalkulus 1, teman-teman tuh belajar 2 dimensi. Misal kita gambar grafik kayak seperti ini, lalu kita cari luasnya, itu pakai integral bla 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 dx untuk mencari luas. Berarti dia ini 2 dimensi. Gitu. Nah, kalau di kalkulus 2 ini, kita akan belajar yang 3 dimensi. Nanti penggambaran sumbu-sumbunya itu seperti ini. Jadi dia seperti 2 dimensi ini, lalu dikasih, nah seperti ini. Lalu yang ini Z, yang ini X, yang ini Y. Nah, permisalannya sekarang sumbu-sumbunya berubah jadi seperti ini. Nah, kalau menghitung, nanti kita menghitung benda ruang atau volume gitu ya. Kita pakai yang rumus integralnya bisa didobel 2 kali. Di kalkulus 2 ini kita akan belajar integral double 2 kali dengan diferensial integrator yang berbeda. Nah, ini kita bisa menghitung yang namanya volume. Volume. Gitu ya. Berarti bendanya benda 3 dimensi. Nah, sekarang pasti teman-teman bertanya-tanya. Loh, kok terus kalau gitu di kalkulus 1 yang pakai 1 integral, kenapa kok diajarin untuk menghitung volume? Dulu ada metode cakram dan metode luas selimut silinder kalau nggak salah. Nah, jawabannya adalah ketika teman-teman menghitung volume di kalkulus 1, sebenarnya itu rumusnya volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ingat ya, rumus ini kita sudah kenal dari SMP, luas alas dikali tinggi. Nah, yang teman-teman integral itu untuk mencari luas alasnya, lalu tingginya itu yang akan kita kalikan dengan metode-metode, baik itu metode luas limut tabung maupun cakram. Nah, sedangkan di integral yang 2 kali ini, kita akan menghitung volume yang tingginya itu bukan berupa suatu konstanta. Jadi tingginya nggak selalu sama. Tingginya juga berupa fungsi. Jadi bukan cuma X dan Y-nya saja yang bervariasi, tapi Z-nya juga. Itu baru bisa kita hitung pakai integral yang rangkap 2 atau rangkap 3. Gitu. Ini untuk penghitungan volume. Bisa jadi rangkap 3 gini ya, dx, dy, dz. Nah, kurang lebih perbedaannya kalkulus 1 dengan kalkulus 2 itu seperti ini. Jadi cuma kalau kalau kalkulus 1 integralnya rangkap 1, kalau kalkulus 2 nanti ada integral rangkap 2, ada integral rangkap 3. Integral rangkap 2 ini kita pelajarin sebelum UTS. Integral rangkap 3 akan kita pelajarin setelah UTS. Bentar ya. Oke, kalau sudah sampai di sini apa paham konsep yang aku maksudkan? Paham ya? Kalau nggak paham, paham. Nah, kalau gitu aku tutup share screen-nya. Terus kita bisa mulai langsung di penjelasannya.
Aku record dulu. Oh ya, lalu record yang untuk kalkulus 1 itu sudah aku hapus karena mengingat bahwa memori cloud-nya Zoom itu cuma 1 GB. Jadi kalau nggak aku hapus takutnya nggak cukup gitu ya. Sudah aku hapus, jadi nggak bisa diakses lagi. Ini materinya yang week 2, bisa teman-teman buka juga. Kalau mau di print juga silakan. Jadi kita akan belajar bab 1 yaitu fungsi multivariabel. Sebelum itu kita akan belajar mengenai fungsi dan penggambarannya. Kalau di kalkulus 1 kita belajar di week ketiga ini. Nah, di kalkulus 1 itu kita akan pakai Y sama dengan Fx karena kita pakai 2 variabel, 2 dimensi. Variabel tak bebas dan variabel bebas. Variabel tak bebasnya Y atau disebut dengan variabel terikat, variabel bebasnya itu X. Nah, kalau fungsi tersebut digambarkan di suatu bidang atau bidang koordinat, kita akan dapat seperti gambar di bawah ini. Ada kuadran-kuadran. Teman-teman sudah pelajari di kalkulus 1. Di sini mungkin teman-teman bingung, apa yang disebut dengan variabel terikat dan apa yang disebut dengan variabel bebas. Contoh seperti ini. Misalkan ada variabel terikat itu fx sama dengan x kuadrat. Kita baru tahu nilai fx ini setelah memasukkan nilai x-nya. Contoh aku masukkan nilai x-nya 1, berarti nanti aku dapat fx-nya 1. Kalau aku masukkan x-nya 2, fx-nya berarti dapat 4. Gitu. Jadi yang disebut variabel bebas dan terikat itu seperti itu. Yang bebas itu yang boleh dimasukkan angka sembarang, lalu yang terikat itu yang akan memberikan output. Oh, belum ke-record tadi. Sebentar, aku cek dulu. Oh iya, belum kepencet ya. Maaf. Oke, aku record. Record on cloud. Oke, makasih yang udah ngingetin. Aku kembali ke share screen-nya tadi. Jadi di bab 1 multivariabel ini kita akan melihat dulu perbedaannya di kalkulus 1 dan di kalkulus 2. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk kita memahami kalkulus 2 setelah kita mengambil kalkulus 1. Kayak gitu. Nah, kalau 2 dimensi, yaitu cuma Y dan X, variabel terikatnya itu kan Y, variabel bebasnya X. Kalau digambar, maka sumbunya juga cuma ada sumbu X dan ada sumbu Y. Karena ini dipisah menjadi 4 bagian, 4 itu kuat, atau dalam bahasa Romawi itu kuat, bahasa Latin gitu ya, kuat. Nah, dia disebut dengan kuadran. Di sini kita punya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran tinggal dihafal, teman-teman. Yang kuadran 1 di mana, kuadran 2 di mana, kuadran 3 di mana, dan kuadran 4 di mana. Ini perjanjian, gitu ya. Terus yang nomor 3, bisa kita baca. Jadi kedudukan suatu titik ditunjukkan oleh 2 pasang bilangan, yaitu X dan Y. Contoh kalau misalnya kita punya sebuah titik di sini misalnya. Nah, misalkan ini 1, maka titik ini akan kita berikan penamaan 1,1. Kalau di 2 dimensi. Nah, kalau di kalkulus 2 atau yang 3 dimensi, itu kita akan belajar 3 variabel, yaitu ada variabel Z, X, dan Y. Di sini Z akan jadi variabel terikat, X dan Y akan jadi variabel bebas. Untuk penggambarannya, kita pakai yang seperti ini. Bidang sumbu-sumbunya itu seperti ini. Gitu ya. Ini X positif, ini Y positif, ini Z positif. Yang garisnya putus-putus ini yang negatif. Gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai sistem kayak gini, maka ruang itu akan dibagi ke dalam 8 bagian. Bisa kita lihat ya, yang sini depan, yang sini depan, yang sini depan, yang sini depan, yang sini belakang, yang sini belakang, yang sini belakang, dan yang sini belakang. Jadi ada 8 bagian yang dipisahkan kalau kita punya sekat seperti sumbu-sumbu ini. Nah, kita juga harus kenal yang namanya ada bidang. Ini bidang YOZ, atau boleh disebut bidang YZ. Itu adalah sebuah bidang yang mencakup sumbu Y dan sumbu Z. Kalau bidang XOY berarti dia adalah sebuah bidang yang mencakup sumbu X dan sumbu Y.
Kalau bidang XOZ berarti yang sumbu X dan sumbu Z. Gitu. Penamaannya O-nya boleh dihilangin, jadi tinggal bidang YZ, bidang XY, bidang XZ, itu boleh. Kalau mau nggak bingung, pakai XO ini juga boleh. Nah, ini ada semacam data, penamaan, seperti tadi yang namanya kuadran. Kuadran karena 4, kalau ini oktan, karena dia 8, maka dia pakai ok, gitu ya. Nah, dia dibagi dalam 8 sisi, bisa teman-teman lihat pembagiannya itu seperti ini. Ini cuma perjanjian, nggak perlu dihafalin sebenarnya, cukup kita tahu aja yang mana 1, yang mana 2, yang mana 3, yang mana 4, yang mana 5, yang mana 6, yang mana 7, dan yang mana 8. Gitu. Nah, kalau 1 itu plus plus plus, berarti dia di kanan sini, kanan atas ini. Di bagian X yang positif, Y positif, Z positif. Berarti ruangnya kan di sini. Gitu. Terus habis itu minus plus plus, X-nya minus itu di belakang sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Lalu lanjut untuk yang kelima di plus plus min. Aku gambar aja berarti. Nah, ini 1, terus belakangnya ini 2, terus di sini bawah ini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 8. Nah, dihafalin aja, dia itu mulainya dari kanan atas, lalu muternya ke belakang. Kalau sudah mulai dari bawahnya, muternya juga sama ke belakang. Jadi plus min itu tidak perlu dihafalin, cukup teman-teman paham aja mana oktan 1, mana oktan 2, mana oktan 3, mana oktan 4, dan lain-lain. Cara bacanya kayak tadi, kalau plus berarti di sumbu plusnya, kalau min berarti di sumbu minnya. Seperti itu. Oke. Nah, karena ini 3 dimensi, maka kedudukan dari suatu titik kita harus pakai 3 identitas, yaitu X-nya di berapa, Y-nya di berapa, dan Z-nya di berapa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang fungsi dan penggambarannya. Kalau malu-malu mau tanya di chat juga boleh. Kalau nggak ada, aku lanjut. Berikutnya kita akan belajar tentang garis lurus. Ya, garis lurus. Jadi kalau di 2 dimensi, kita garis lurus itu dimulai dari 2 titik selalu. Jadi yang namanya sebuah garis, nggak lurus. Nah, anggap aja lurus gitu ya. Kalau namanya sebuah garis, maka untuk mengetahui bahwa dia itu sebuah garis, maka dibutuhkan minimal 2 titik. Misalkan di sini dan di sini. Nah, ini kalau ditarik, baru dia jadi sebuah garis. Kalau kita cuma punya 1 titik, lalu kita disuruh untuk membuat garis, maka garis itu nggak jelas arahnya kemana. Jadi harus ada 2 titik, lalu disambungkan. Itu akan membentuk sebuah garis. Kalau lebih boleh nggak? Boleh, tapi harus ada di garis ini juga. Jangan sampai titik satunya ada di garis lain. Nanti akan jadi yang namanya bidang. Gitu. Bikin segitiga. Nah, bukan gitu. Nah, gimana nanti cara tahunya? Apakah dia itu di satu garis yang sama atau enggak? Nanti teman-teman akan belajar yang namanya vektor arah. Ada di bawah materinya. Gitu. Nah, sebentar. Nah, kalau di 2 dimensi, kita mengenal pakai 2 titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Kalau kita pakai rumus persamaan garis lurus, di kalkulus 1 ini ada X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Itu hanya rumusnya. Nah, lalu kita untuk tahu yang namanya vektor arah, yaitu vektor yang menentukan ke arah mana garis itu akan pergi. Kita bisa pakai X2 min X1, Y2 min Y1. Contoh aku punya titik 0,0. Lalu aku punya titik 1,1. Maka vektor arahnya berapa? Vektor arahnya 1,1. Kenapa kok 1,1? Karena aku tahu garis ini akan bergerak dengan perbandingan 1 ke kanan dan 1 ke atas. Itu namanya vektor arah. Jadi vektor arah itu semacam
perbandingan, nanti dia itu pergi ke berapa. Kalau dari 0 ke 2 atau 0 ke 3 bisa. Kita tetap ngikuti tadi 1,1. Satu ke kanan, satu ke atas. Maka kalau ini 3 ke kanan, kita juga harus tahu bahwa dia itu 3 ke atas. Baru ini disebut satu garis lurus karena memiliki vektor arah yang sama. 1,1 gitu. Nah, kalau vektor arahnya dihitung dari 0 sama 3, kan dia nemunya 3,3. Iya, nggak apa-apa, sama ini. Memang nilai dari vektor arahnya memang berbeda, tapi gradiennya kan sama. Seperti itu. Makanya tadi aku sebut perbandingan juga untuk mengetahui dia itu satu garis lurus atau enggak. Jadi bukan nilai yang pasti bahwa oh loncatnya harus 3 atau oh loncatnya harus 1, enggak harus. Gitu ya. Aku hapus. Nah, kalau di 3 dimensi, kita kan kenal 3, ada X dan ada Y, ada Z. Nah, tinggal ditambah itu di ujungnya sini sama dengan Z min Z1 per Z2 min Z1. Gitu. Nah, nanti ada lagi yang namanya vektor arah, yang untuk 3 dimensi, itu rumusnya sama kayak yang 2 dimensi, tinggal ditambahin Z2 min Z1. Seperti itu. Nah, jadi vektor arah itu adalah sebuah parameter atau sebuah pegangan kita. Garis itu nanti akan pergi kemana? Atau garis itu nanti akan jadi seperti apa? Beloknya kemana? Berapa derajat? Itu bisa dihitung dari vektor arah. Nah, untuk perhitungan, biar lebih mudah, terkadang kita harus memisalkan suku-suku ini dengan sebuah parameter, yaitu T. Nah, kok bisa disamakan dengan T tiga-tiganya ini? Kan ada kemungkinan beda. Itu salah, jadi nggak ada kemungkinan itu beda. Contoh kita sudah tahu di sini bahwa X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ketika kita misalkan X min X1 per X2 min X1-nya sebagai T, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa Y min Y1 per Y2 min Y1 ini, suku ini pasti sama dengan T juga. Gitu. Jadi ketiganya ini pasti sama dengan T. Ini akan mempermudah kita beberapa kali dalam perhitungan. Parameter ini nanti bisa ditulis, tinggal dipindah ruas gitu ya. Nanti kan X2 min X1 ini jadi A. Jadi A, ini A ini. Nah, dia itu nanti dikalikan dengan T, jadi TA, lalu ditambah X1. Aku coret-coret aja, biar lebih gampang. Ini kan jadi X min X1 sama dengan T dikali X2 min X1. Nah, ini. Suku yang ini aku pindah ke atas, gitu ya. Aku kalikan dengan T. Terus X min X1-nya itu aku biarkan di sini. Nah, nanti ini X2 min X1 ini kan kita sudah kenal di vektor arah. Dia itu sebagai A kecil. Nah, ini nanti kita ubah, jadi ini pindah ruas. X sama dengan X1-nya aku pindah ke kanan, lalu ditambah dengan A dikali T. Nah, sama berlaku untuk Y dan Z, nanti teman-teman akan menemukan seperti ini. Parameter ini akan membantu kita beberapa kali, tapi tidak selalu. Kadang-kadang ada malah diubah ke parameter, malah lebih rumit juga ada. Sampai di sini tentang garis, apa masih ada yang mau ditanyakan? Atau aku kecepatan, bisa ngomong juga. Masih aman kok. Oke. Yang lain juga aman? Aman-aman kok. Oke, karena aman semua dan nggak ada yang tanya. Aku lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu permukaan. Setelah kita belajar garis, pasti kita belajar yang namanya bidang. Gitu ya. Untuk permukaan, itu ada 2. Nanti di bawah ada lagi kuadrik sama kuadrik aja sih sebenarnya. Ini menggambar. Nah, yang namanya bidang datar, itu kita pakai persamaan A, X min X0, tambah B, Y min Y0, tambah C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Ini persamaan umum.
dihafalin aja persamaan umumnya, sama kayak kita menghafalkan persamaan umum lainnya. Ada juga yang nulis dia itu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, di sini D itu dijelaskan sebagai AX0 ditambah BY0 tambah CZ0. Nah, sebenarnya itu sama aja. Sebenarnya itu cuma rubah-rubah ruas dari sini. Jadi dia itu X, sebentar. Ininya dikali pelangi itu. Nah, dikali pelangi setiap sukunya. Lalu setiap yang ada X0, ada Y0, dan ada Z0, itu dipindah ke ruas kanan. Setelah dipindah ke ruas kanan, dia itu dimisalkan sebagai D. Nah, nanti kita akan menemukan yang seperti ini. Konsepnya sampai di situ. Lalu ada persamaan bidang datar yang melalui X0, Y0, Z0, tegak lurus vektor normalnya. Nah, kenapa kok tegak lurus vektor normal? Contoh aku punya sebuah bidang datar persegi. Kalau aku mau menyatakan arah dari bidang datar ini, pakai vektor arah, itu gimana? Pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia sebuah bidang. Kalau aku bilang vektor arahnya ke atas, ya itu benar. Tapi di sisi lain, bidang datar ini atau persegi ini, dia itu arahnya bukan cuma ke atas, tapi ke semuanya. Dia kan bergerak ke semua arah, gitu kan. Kalau diperpanjang atau istilahnya ditarik ke segala arah, dia itu akan ya melebar ke segala arah. Beda kalau sama garis. Kalau garis kan ditarik, ya satu arah aja dia ke sana. Nah, kalau persegi ini kita ngomong arahnya ke sini, kita ngomong arahnya ke sini, ya semua itu benar. Tapi belum mencakup bahwa bidang datar itu arahnya kemana. Gitu. Nah, maka dari itu kita pakai sebuah parameter lain yang disebut dengan vektor normal. Jadi kalau misalnya aku punya sebuah bidang datar, lalu aku mau memberi tahu arahnya, maka aku bisa pakai sebuah vektor atau sebuah garis yang dia itu bergeraknya seperti ini, tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau garis itu tegak lurus dengan bidang, kita baru bisa tahu bidang itu arahnya kemana atau kemiringannya kemana. Seperti itu. Nah, garis itu punya vektor arah. Vektor arah dari garis yang tegak lurus itu kita sebut sebagai vektor normal untuk bidang tersebut, untuk perseginya. Sama vektor normalnya, kalau gitu, yaitu ABC. Dengan ABC ini, teman-teman melihat dari garis ini. Garis yang tegak lurus dengan bidang atau garis normal. Jadi, segala sesuatu yang namanya normal itu pasti selalu tegak lurus bidang. Sama seperti teman-teman ketika belajar fisika 1, ada yang namanya gaya normal. Gaya normal itu apa? Kalau teman-teman bilang gaya normal itu gaya yang ke atas, itu salah. Kalau teman-teman bilang gaya normal itu gaya yang berlawanan dengan gravitasi, itu juga salah. Jadi gaya normal itu di fisika adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Contoh aku punya sebuah papan miring, ya. Lalu ada sebuah benda, dia dikenai dengan gravitasi ke bawah, maka gaya normalnya kemana? Gaya normalnya akan selalu ke atas, ke sini, miring, gitu ya. V cos alpha kalau teman-teman itu. Nah, kenapa kok dia itu miring? Karena yang namanya normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. 90 derajat tegak lurus dengan bidang. Demikian pula di kalkulus yang namanya vektor normal, bisa diingat-ingat, itu selalu vektor yang tegak lurus dengan bidangnya. Kayak gitu. Untuk menyatakan arah dari bidang datar tersebut. Oke, kalau sudah aku lanjut ke bidang kuadrik. Bidang kuadrik di sini nggak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman tanya bidang kuadrik itu apa, bidang kuadrik itu sebenarnya sama kayak bidang datar. Cuma bidang kuadrik itu melengkung-melengkung. Dia itu lebih kompleks daripada bidang datar yang datar. Dia itu lebih melengkung-melengkung. Bisa berbentuk macam-macam. Bola,
banyak pokoknya gitu ya, bidang kuadrik. Nah, persamaan umumnya itu seperti ini. Sebenarnya sama aja, sama kayak persamaan yang bidang datar ini, cuma bedanya karena dia kuadrik, dia itu dikuadratkan gitu. Jadi nanti ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada z kuadrat. Lalu ada juga perkalian variabelnya xy, xz, yz. Lalu ada variabel satuannya yaitu x, y, dan z. Lalu juga ada konstanta. Lalu kita sama dengan kan 0. Untuk masalah A, B, C, dan lain-lain sampai Z ini itu merupakan konstanta depannya. Jadi nggak terlalu penting lah. Yang penting adalah teman-teman harus ingat bahwa di persamaan kuadrik itu ada kuadratnya, ada perkalian variabel satuannya, ada variabel satuan, dan ada konstanta. Lalu kita sama dengan 0. Ini sama kayak kalau kita belajar dulu di kalkulus 1 itu ada persamaan yang x kuadrat ditambah 2xy tambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, itu sama. Berangkatnya juga dari x, lalu ada y kuadrat, lalu ada perkalian dari xy-nya. Gitu ya. Jadi kurang lebih sama. Itu untuk bidang kuadrik. Kuadrik itu bidang yang miring-miring. Nggak ada gambarnya di sini. Oke, terus berikutnya masuk ke gimana caranya menggambar bidang di ruang 3 dimensi. Nah, jadi caranya itu kalau dari dulu, menurutku susah sih kalau kita langsung loncat, kalau kita mau langsung membayangkan di 3 dimensi, itu sulit banget. Dulu aku pernah ngambil kalkulus 2 juga aku pernah ada soal gitu, aku coba mau menantang diri sendiri gitu ya, ngerjain soal tersebut nggak pakai bantuan apa-apa, cuma dibayangkan di kepala gitu, sulit banget ternyata, dan nggak nemu juga. Nah, caranya kalau memang teman-teman nggak mau pakai aplikasi-aplikasi pembantu seperti GeoGebra itu, dulu aku merasa sangat terbantu dengan cara memisalkan dulu ke bidang 2 dimensi. Contoh, kita mau gambar bidang ini. Z sama dengan Z sama dengan Y kuadrat. Nah, maka kita bayangkan dulu, Z sama dengan Y kuadrat itu di bidang 2 dimensi seperti apa? Seperti ini kan. Kita bisa loncat langsung sebenarnya. Nggak usah dipikir yang ini. Kita langsung lihat ke ini aja, nggak apa-apa. Kalau dia itu Z sama dengan Y kuadrat, maka dia itu harus ada 2 sumbu Z dan sumbu Y. Sumbu Z, sumbu Y. Lalu karena dia Z sama dengan Y kuadrat, maka dia gambarnya akan seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Tahu dari mana aku? Ya gampang, kita logika. Kalau Z-nya 1, dia itu sebentar. Kalau Y-nya 1, dia itu Z-nya juga 1. Kalau Y-nya 4, dia itu Z-nya 2. Kayak gitu ya. Kalau Z-nya 2, Y-nya 2, Z-nya itu 4. Kalau Y-nya min 1, Z-nya itu 1. Kalau Y-nya min 2, Z-nya itu 4. Nah, berarti dia itu sudah bentuk sebuah lengkungan U seperti ini. Seperti itu. Jadi dimasukkan ke ininya. Variabel bebasnya mana? Variabel bebasnya kan Y. Variabel terikatnya Z. Tapi karena ini persamaan, sebenarnya teman-teman masukkan atau memisalkan dari Z-nya juga nggak ada masalah. Gitu. Nah, setelah kita sudah dapat sebuah pencerahan tentang 2 dimensi di sumbu Z dan di sumbu Y, baru kita bisa beralih ke bagian 3 dimensinya. Gitu. Nah, kalau di 3 dimensi, kalau kita nggak tahu tingginya, kita misalkan dia sebagai garis lurus yang panjang. Nah, jadi nanti kalau di 3 dimensi, kan kita bikin kayak gini dulu nih. Terus ini Y, ini Z, ini X. Nah, kita lihat dari gambar yang tadi, ini kan gambarnya melengkung seperti ini. Nah, tinggal kita bikin slide. Bukan slide ya. Semacam lempengan tipis. Kita bikin semacam garis, ya semacam kayak bidang tipis gitulah. Nah, yang sesuai dengan kurva yang tadi kita gambar. Nah,
gambarku sedikit jelek, mohon maaf. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi dari sini terus kita jadikan dia sebuah semacam gorong-gorong, semacam terowongan gitu ya. Nah, ini cara membayangkan untuk menggambar grafik di 3 dimensi. Seperti itu. Nah, sekarang contohnya kita mau gambar bidang Y sama dengan min X di ruang 3 dimensi. Kita lihat Y sama dengan min X di 2 dimensi itu seperti apa? Seperti ini. Kalau sudah di 3 dimensi, kita juga gambar garis X sama Y ini. X, Y. Berarti dia tuh garisnya seperti ini kan. Ini X-nya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, garisnya dia kan seperti ini. Tinggal kita bikin garis saja lurus ke atas dan ke bawah. Bikin lempengan tipis gitu ya. Nah, ini adalah gambar 3 dimensinya tentang Y sama dengan X. Seperti itu. Sejauh ini, apa ada yang bingung? Apa ada yang mau ditanyakan? Oke. Sampai tidur semua, Pak. Nggak ada yang ditanyain? Kalau nggak ada yang tanyain, di sini ada soal. Aku nggak minta teman-teman kerjain semuanya kok. Tenang. Aku juga tahu kita responsinya malam, teman-teman sudah capek, aku juga capek. Jadi di sini aku akan buat perbedaan sama responsi kalkulus 1. Kalau di kalkulus 1 dulu, kalau kita punya sisa waktu luang, maka kita akan gunakan untuk mengerjakan soal gitu ya. Nah, kalau di kalkulus 2 ini karena kita responsinya malam gitu, aku akan ngasih kelonggaran juga. Jadi nanti akan ada beberapa soal yang aku bahas dan ada beberapa soal yang aku jadikan take home quiz namanya. Jadi dibawa pulang gitu. Ya teman-teman di rumah sih. Nah, bedanya cuma aku nggak minta itu selesai hari ini gitu. Nggak kayak di responsi kalkulus 1 dulu kan aku minta teman-teman kirim progres dan lain-lain. Kalau di kalkulus 2 ini nanti soal-soalnya silakan dikerjakan lalu dikumpulkan deadline-nya sampai pertemuan responsi kita minggu depan, pertemuan berikutnya. Soal-soalnya juga nggak banyak, nggak semua, nggak mungkin semua lah. Perlu sadis kalau semua. Ini ada banyak ya, sudah 11, ada 13. Kalau teman-teman mau nyoba, mau ngerjakan juga boleh. Aku akan bahas untuk nomor 1, 2, 3 dulu. Oke, aku gambar aja mungkin. Kita nggak usah pakai GeoGebra untuk 1, 2, 3 ini, karena kita cuma gambar titik gitu ya. Jadi misalkan ini ada bidang Z, sumbu Z. Di sini ada sumbu Y. Di sini ada sumbu X. Iya, nggak lurus dong. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan kan? Nggak mungkin nggak. Lihat seperti itu. Nah, sekarang kita akan gambarkan titik 1, 3, dan minus 5 di ruang 3 dimensi. Kita lihat dulu bahwa 1 ini punyanya X, 3 ini punyanya Y, dan Z ini punyanya minus 5. Kita gambar dulu dari depan, X ini diminta 1. Ingat, X depan ini X positif, X belakang ini X negatif. Untuk gambar titik yang plus 1, maka kita bisa gambar dia di sini. Pasti di sini, 1 gitu ya. Terus titik, bukan titik, apa? Untuk Y-nya diminta di 3. Y positif kan yang kanan, Y negatif yang kiri. Berarti kita gambar sekitar di sini, 3. Nah, lalu kita tarik sebuah garis titik-titik-titik, kita sambungkan 2 titik ini. Nanti kita akan nemu sebuah titik di sini. Nah, lalu titik ini akan kita turunkan sejauh 5 satuan karena diminta minus 5 di bagian Z-nya. Maka nanti kita tarik garis titik-titik-titik di sini. Nah, lalu setelah itu kita bisa hapus titik-titik yang sudah kita bentuk sebelumnya.
minus 5. Nah, ini. Jadi titik ini adalah titik dari 1,3, minus 5. Kayak gitu. Jadi kita tinggal menyambung-nyambungkan aja. X-nya 1 di mana, Y-nya 1 di mana, Y-nya 3 di mana, Z-nya sama dengan min 5 di mana. Atau kalau teman-teman bingung mau pakai GeoGebra juga boleh. Sebentar. Aku stop share dulu ya. Aku bukain GeoGebra-nya dulu. Nah, jadi bisa teman-teman cari aja GeoGebra itu tersedia di Play Store di HP. Kalau teman-teman mau download di HP, dulu aku download itu membantu. GeoGebra itu ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Dulu aku pakai 3-3-nya sih buat kalkulus 2 itu aku ingat banget. Nah, itu ada di Play Store atau di App Store gitu ya, GeoGebra bisa dicari. Dia itu aplikasinya terpisah, yang 2D, yang 3D, sama yang geometri. Itu aku download 3-3-nya sih. Yang paling membantu yang 2D sama 3D. Itu kalau teman-teman berniat untuk download, bisa download di Play Store. Kalau nggak berniat untuk download atau mau pakai di laptop, GeoGebra tersedia versi webnya. Tinggal teman-teman ketik aja GeoGebra 3D atau GeoGebra 2D, lalu pencet yang 3D calculator ini. Nah, kalau sudah, sebentar loading. Nah, teman-teman akan dihadapkan pada sebuah tabel gitu. Di tabel sisi kanan ini, sisi kiri ini, teman-teman bisa memasukkan fungsi-fungsinya teman-teman. Lalu di sisi kanan ini adalah sumbunya. Bisa diputar-putar juga kalau teman-teman mau menganalisa, jadi lebih enak untuk geometrinya itu. Untuk menggambarkan itu lebih enak. Nah, contoh tadi kita masukkan, dia itu soalnya di X sama dengan 1. Nah, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Gitu ya. Sebuah garis lurus. Lalu di Y sama dengan 3 dan di Z sama dengan minus 5. Nah, nanti teman-teman akan dapat 3 buah bidang gitu ya. Yang perlu teman-teman cari adalah titik di mana titik tersebut dipotong oleh 3 bidangnya. Ini nggak terlalu kelihatan, ini yang perlu di zoom out sebentar. Nah, kita bisa lihat titik yang disentuh 3-3-nya itu ada di sini. Ini disentuh dua bidang. Titik yang disentuh 3 bidang itu baru di bawah sini. Nah, titik ini yang sebagai jawaban. Nanti teman-teman gambar. Untuk bidang-bidangnya yang ini nggak perlu digambar, karena kita diminta untuk gambar titik, bukan gambar bidang. Seperti itu. Tapi kalau mau nyari atau mau memastikan jawabannya teman-teman sudah benar atau salah, bisa pakai 3D calculator ini. Aku hapus notetnya. Oke. Lalu untuk gambar min 2, 3, dan min 3 juga sama. Berarti kalau aku punya sebuah bidang seperti tadi, min 2 di sini, 3 di sini, lalu min 3 di bawah sini. Maka titiknya nanti jatuhnya seperti ini. Nah, titiknya itu di sini. Gitu ya. Jadi ngelihatnya bisa kan ya, tinggal ngelihat X-nya di mana, Z-nya di mana, terus tinggal dikasih garis putus-putus, lalu yang perpotongan, 3-3-nya itulah yang menjadi titik tersebut. Nah, sama juga kalau di yang soal ketiga, 1, 3, dan 5, maka dia itu nanti ada di 1, ada di 3, dan ada di 5. Titiknya kurang lebih di salah. Di sini titiknya, kurang lebih. 1, min 3, dan 5. Kalau mau dicek, bisa dicek di GeoGebra, cuma kelamaan. Kita kan sudah tahu jawabannya yang benar seperti apa. Nah, lalu nomor 4, silahkan di take note. Nomor 4 ini akan dijadikan take home quiz.
kurang lebih sama, cuma dibentuk dalam soal. Koordinat suatu titik yang berjarak 3 satuan dari bidang XUY. Bidang XUY itu mana? Bidang XUY itu kan yang ini. Nah, kalau dia berjarak 3 satuan dari bidang XUY, maka entah dia itu di 3 di atas ini, atau dia itu 3 di bawah. Nah, nanti teman-teman banding-bandingkan sendiri, dia itu XUY, terus XY atau ZOY, dan XOZ-nya itu gimana. Nah, lalu ada kata kuncinya di sini, berada di oktan 3. Nah, nanti teman-teman cek oktan 3 itu di mana. Nah, nanti teman-teman akan menemukan sebuah titik, yaitu titik yang berjarak 3 satuan dari bidang XOY, 5 satuan dari YOZ, dan 1 satuan dari bidang XOZ, serta berada di oktan 3 itu di mana. Nah, itu ditanya koordinatnya, teman-teman. Bukan disuruh gambar, tapi kalau teman-teman butuh gambaran untuk memvisualisasikan soal ini, itu dipersilakan. Gitu. Lebih gampang juga memang kelihatannya kalau dari gambar. Silahkan jadikan take home quiz nomor 4. Lalu untuk nomor 5, tulislah persamaan garis lurus yang menghubungkan titik-titik. Oh, enggak. Sampai sini dulu, sampai 1 sampai 3 ini, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan persamaan garis lurus. Kita diberikan 2 buah titik, yaitu 3, 0, min 1, dan 4, min 1, 2. Nah, soal ini bisa dikerjakan karena kalau kita diminta untuk mencari garis, maka kita cuma butuh 2 titik, seperti yang telah aku jelaskan tadi. Kalau bidang berarti butuh minimal 3 titik, atau kalau bidang itu bisa juga diselesaikan dengan 1 titik dan 1 garis. Kenapa kok bisa? Karena 1 titik itu sebenarnya 1 titik, dan 1 garis itu sebenarnya 2 titik. Jadi secara general sama aja sebenarnya. Kalau garis butuh 2 titik, kalau bidang butuh 3 titik minimal, gitu ya. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat dari titik itu tidak bisa dikerjakan, atau teman-teman harus ngotak-ngatik soalnya lagi hingga menemukan titik berikutnya. Seperti itu. Nah, aku bahas langsung di whiteboard aja. Jadi dia itu di titik 3, 0, min 1, dan 4, min 1, 2. Aku share whiteboard. Yang tadi titiknya itu di 3, 0, min 1, sama di berapa tadi? 3, 0, min 1 sama di 4, min 1, 2. 4, min 1, 2. Nah, gimana cara menentukan persamaan garis lurusnya? Kita kembalikan aja ke persamaan umumnya. Apa persamaan umum garis? X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Z min Z1 per Z2 min Z1. Nah, ini kan persamaan general, persamaan umum dari garis lurus untuk 3 dimensi. Tinggal kita masukkan X1-nya mana, Y1-nya mana, Z1-nya mana, dan X2, Y2, Z2-nya mana. Sama seperti kita belajar di kalkulus 2 dulu waktu nyari persamaan garis. Kita misalkan aja ini X1, ini dimisalkan Y1, ini dimisalkan Z1, ini X2, ini Y2, ini Z2. Lalu tinggal kita substitusikan, nanti kita akan dapat berarti X min 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan Z dikurangi Z, Y1-nya kan 0, terus dibagi min 1 dikurangi 0 sama dengan Z dikurangi min 1
Lalu untuk bawahnya Z2-nya 2 dikurangi N1. Nah, untuk hasil akhirnya bisa kita sederhanakan biar kelihatan lebih rapi. Jadi X min 3 sama dengan minus Y sama dengan Z plus 1 per 3. Nah, ini adalah persamaan garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Aman, go. Oke. Yang lain juga aman ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya di luar kelas atau di luar jam responsi juga dipersilahkan. Di kalkulus 1 ada beberapa teman-teman kalian yang bertanya dan ya pasti jawab gitu. Kalau memang aku jawabnya lama berarti aku lagi sibuk, atau aku sibuk kelas, atau aku lagi mengerjakan tugas, atau lagi melakukan hobi gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah, maka dicatat untuk nomor 7 jadi take home quiz. Benar sih. Ya, untuk nomor 7 silakan dikerjakan di rumah. Nah, jadi konsepnya take home quiz itu aku akan menjelaskan soal yang mirip di kelas. Lalu yang jadi take home quiz itu tinggal konsepnya diganti sedikit atau angkanya diganti sedikit. Kayak tadi nomor 4 kan dibawa pulang, sama kan ya sama 1, 2, 3. Cuma aku balik, kalau 1, 2, 3 ini teman-teman tahu titiknya, kalau di nomor 4, sekarang teman-teman harus nebak itu titiknya di berapa. Gitu. 5, soal nomor 5 sama soal nomor 7 itu juga sama. Sama, cuma beda titiknya aja. Nah, silakan jadi latihan untuk nomor 7. Lalu untuk sebentar, 1, 2, 3, 6, 7. Potong 21 dulu. Hanya kita titik potong. Di bawah nomor aja. Sebenarnya kuis itu yang dibawa pulang itu ada 3 nomor, yaitu ada nomor 4, nomor 7, dan nomor 12. Cuma 3 nomor aja, dan kerjanya juga mirip-mirip kayak yang tadi aku kerjain, teman-teman kerjain ulang dengan nomor yang berbeda. Gitu. Nomor 8 ini aku khususkan, ini nggak ada tipe kuisnya nomor 8. Jadi kalau kita cari 6 potongan, kita pasti mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan satunya. Lalu setelah kita substitusi, tak eliminasi, kita nemu X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, gimana caranya kita tahu garis-garis ini berpotongan atau enggak? Caranya adalah kalau kita nemu X, Y, dan Z, di ya, aku kebental, ada masalah sinyal. Aku share lagi. Untuk mengatakan ini kita disuruh menyelidiki apakah kedua garis ini berpotongan atau tidak. Maka aku kasih gambaran cara kerjanya. Kalau kita mau tahu dia berpotongan atau tidak, sama seperti di kalkulus 1, misalkan kita punya dua buah persamaan. X sama dengan Z, X sama dengan Y, dan X sama dengan Y kuadrat. Kita mau tahu potongannya di mana. Nah, caranya kita masih mensubstitusikan ini ke sini. Jadi nanti jatuhnya itu X sama dengan X kuadrat. Nah, lalu kita pisahkan ya, X kuadrat dan X sama dengan 0. Lalu di sini kita bisa cari X-nya berarti ada X sama dengan 0, ada X sama dengan 1. Baru kita bisa cari ini Y-nya sama dengan 0. Oh, Ya. kok nggak share screen?
Oh, ini aku belum masuk sesinya. Belum. Po. Oke, sebentar ya, ditunggu ya teman-teman. Karena ini tulisannya juga sinyal. Oke, aku baru ganti ke data. Udah masuk belum screen share-ku ini? Udah masuk kok. Udah kok. Udah masuk ya, oke. Jadi nomor 8 dan nomor 3 ini caranya sedikit panjang daripada langsung panjang-panjang dan ribet gitu ya. Nanti teman-teman coba di rumah kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aku akan kasih konsepnya, cara pikirnya untuk kita menyelesaikan dua soal ini. Jadi seperti tadi di nomor 8 itu kita dipotong. Kalau di kalkulus 1 dulu garis X sama dengan Y lalu ada dengan Y kuadrat. Nah, kalau teman-teman mencari dari dua garis ini gimana? Pasti ini sama dengan X kuadrat, terus nanti dipindah ruas, jadi X kuadrat min X sama dengan 0, lalu difaktorkan, nanti dapat dua kesimpulan, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Baru kita cari Y di sini sama 0, dan Y-nya sama dengan 1. Nah, konsepnya juga sama. Kita akan pakai substitusi dan eliminasi seperti ini di dua persamaan ini. Jadi teman-teman akan misalkan ini Z sama dengan bla 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 gitu ya. Z sama dengan bla bla bla. Dengan cara gimana kok? Di semua ruas ini teman-teman kurangi 2. Gitu. Di semua ruas ini dikurangi 2. Lalu di ruas ini nanti kan sisanya min 2Z.
lalu di semua ruas dibagi minus 2. Nah, nanti ini akan jadi Z sama dengan, kan? Z sama dengan, Z sama dengan. Lalu nanti diambil salah satu, misalkan teman-teman pakai yang Y sama Z, terus Z-nya itu disubstitusikan ini. Nanti kan akan nemu X, nemu Y, nemu Z. Nah, kalau X, Y, dan Z-nya itu konstan untuk dua-duanya, maka itu adalah titik potong. Berarti garis ini berpotongan, karena dia titik potong. Yaitu ketika kita menemukan X, Y, Z, ketika kita substitusi dan eliminasi dua persamaan ini, kita menemukan hasil yang konstan. Tapi kalau misalnya nemunya ini X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 5. Sedangkan di persamaan kedua kita nemu X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, ini kan nggak konstan. Z-nya beda, ada Z-nya atau X-nya atau Y-nya beda. Intinya kalau tidak identik, 100% sama, maka kedua garis ini tidak berpotongan. Karena dia tidak memiliki titik potong. Sama di nomor 13 itu juga tembus. Sebenarnya titik tembus itu juga sama seperti titik potong, tapi titik potongnya antara sebuah garis dan sebuah bidang datar. Itu. Nah, jadi nanti kita buat persamaannya dulu, persamaan bidang datar kita sudah dikasih dari soal. Y sama dengan, lalu Y sama dengannya kita substitusikan ke persamaan garis lurus. Jadi, aku hapus dulu. Jadi Y ini nanti diberi sama dengan, lalu kita substitusikan ke Y di sini. Kalau sudah kita substitusikan, nanti kita nemu persamaan X sama dengan bla 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 Z, lalu XZ sama dengan plus. Itu persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Jadi yang tengah diambil dua kali, di persamaan kiri dan di persamaan kanan. Nanti ada persamaan, kita substitusi dan eliminasi lagi. Kalau teman-teman dapat titik potongnya atau Y-nya dari karena di nomor 13 ini teman kita memiliki, dia sudah pasti ketemu tembusnya. Nah, kalau teman bingung, silakan dicoba sendiri. Coba dulu dieliminasi dan disubstitusi sendiri. Dan kalau stuck atau paham, silakan aja lewat lain gitu ya. Anggapnya seperti itu. Untuk mencari titik potong ataupun titik tembus, kita substitusi dan eliminasi persamaan tersebut. Seperti itu. Aku mau bahas 10. Tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik ini dan lurus di garis ini. Nah, sebenarnya perlu kita ceritakan. Untuk menemukan bidang datar, aku bilang kita butuh minimal 3 titik. Entah itu kita punya 3 titik secara titik, atau 3 titik secara 1 titik dan 1 garis. Nah, di sini kita punya sebuah garis, yaitu itu sudah tegak lurus, persamaannya juga. Kalau sudah diketahui seperti ini, yang kita butuhkan apa? Kita butuhkan adalah vektor normalnya. Vektor normal bisa kita lihat langsung dengan mengabaikan persamaan garis. Kita dapat pecahan di bawahnya. Kita pastikan bahwa atasnya ini itu dalam bentuk positif X, Y, Z. Jangan sampai dia itu misalnya minus X1. Nah, ini salah. Ini harus kita ubah dulu, minusnya kita pindahkan ke bawah. Jadi kalau kita sudah pastikan dia dalam bentuk yang positif semua, maka vektor itu 2,3,4. Nah, kita hubung dengan garis titik ini gitu. Kita hitung dalam persamaan yang general. Sebentar, aku share
Nah, masuk. Oke. Sorry ya teman-teman, ini ada masalah jaringan dari tadi, nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak stabil. Gitu. Aku hitung di whiteboard ya untuk soal yang tadi. Sebelumnya aku mau tanya, apakah teman-teman mendengarkan sampai cara mengambil faktor normalnya? Enggak. Oh, Enggak, oke. Jadi aku share soalnya dulu kalau gitu. Nah, jadi soalnya adalah kita menentukan nomor 10 ya, soalnya. Kita menentukan persamaan bidang data yang melalui titik ini dan garis ini. Tapi garisnya ini sudah diberitahu agak lurus. Ini semua udah masuk. dia aku belum kok. Oh, sebentar. Di sini juga belum. Apa teman-teman dengar suara aku? Oke. Ya langsung aja ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri mungkin soalnya ini aku ada masalah sama jaringan. Entah kenapa jadi nggak stabil sekali seperti itu. Aku kepental-pental beberapa kali dari Zoom. Jadi di soal itu kalau teman-teman baca, teman-teman diminta menemukan sebuah persamaan garis, sepersamaan bidang yang dilalui oleh sebuah garis yang punya vektor arah 2, 3, 4. Nah, vektor arah 2, 3, 4 tersebut, karena dia tegak lurus, maka dia itu kita nyatakan sebagai vektor normal. Vektor normal dari bidang, yaitu 2, 3, 4. Tahu dari mana kok? Dilihat dari bawahnya pecahan. Bawahnya pecahan dari persamaan itu, berapa itu diambil. Nah, tapi teman-teman harus memastikan dulu bahwa di atasnya itu dia berupa X. Kalau dia itu berupa minus X, maka teman-teman harus mengalihkan. Ini sama dengan A gitu, sama dengan 4 lah misalnya. Nah, kalau dia itu seperti ini misalnya. Nah, maka teman-teman harus mengalihkan ini dengan minus 1, mengalihkan bawahnya dengan minus 1. Sehingga kalau disederhanakan nanti jadinya X minus 1 per minus 4. Nah, minus 4-nya ini yang diambil. Jadi hati-hati aja, di atasnya ini apakah sudah dalam bentuk X atau belum. Kalau sudah, nanti teman-teman akan dapat yang namanya vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus dengan bidang. Lalu dari soal juga kita dapat ada sebuah titik, yaitu 1,2,4. Nah, ini titiknya ya. Lalu kita diminta untuk menentukan persamaan bidang datar. Untuk menentukan persamaan bidang datar, kita pakai persamaan umumnya, yaitu A, X min X0. Ini untuk bidang datar ya teman-teman. Ada di modulnya tadi, silahkan dilihat di bagian bidang datar. Y min Y0 ditambah C Z min Z0.
sama dengan 0. Sampai di sini apakah teman-teman mengikuti atau suaraku terlalu putus-putus atau gimana? Bro. Ya, mohon maaf. Ya, aku aman kok. Halo, teman-teman. Kok aman. Mengikuti kah? Atau suaraku nggak stabil Mas ya? Udah stabil kok. Oh, udah stabil. Oke. Oke. Nah, kita tinggal mensubstitusikan aja A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, lalu titik-titiknya juga kita masukkan. Ini ya, ini A, ini B, ini C. Kalau dari titiknya ini X0, ini Y0, ini Z0. Gitu. Lalu kita substitusikan aja, berarti ini 2, X min 1 ditambah 3, Y min 2 ditambah 4, Z min 4. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita tinggal sederhanakan, dikali pelangi, lalu dikelompokkan ke ruas satunya, nanti kita akan dapat persamaan 2X ditambah 3Y sebentar, di soal minus 1 ya. Ini kok ada yang bilang di soal minus 1. Sebentar aku cek dulu. Oh ya, di soal minus 1. Oke. Tadi ada miss sedikit. Sebentar. Ke whiteboard. Nah, ini berarti min 1,2,4. Berarti yang kita masukkan, kita substitusikan di X0-nya ini min 1 juga. Jadi dia jadi plus 1. Nah, berarti ini 2X tambah 3Y ditambah 4Z sama dengan berapa nih tadi? 16, 6, 22 dikurangi 2, 20. Iya enggak ya? 2 dikurangi 6, Iya 4, kok 20. 16, 20. Oke. Nah, kita dapat persamaan ini. Ini adalah persamaan bidang datar yang dilalui garis itu dan titik itu. Seperti yang ada di soal. Nah, soal ini mirip sama soal nomor 12. Jadi soal nomor 12-nya silakan dijadikan take home quiz. Ya, nomor 12. Bagaimana bidang titik dan sejajar dengan bidang. Nah, kalau tadi kita pakai garis lurus, sekarang kita pakai bidang. Kalau dia sejajar, punya formal berapa? Teman-teman tadi tapi faktor normalnya untuk berapa? Kok Lalu putus-putus faktor tuh. normalnya ini Oke, sekarang tes. Kalau gini udah terdengar? Sudah kok. Oke. Ya, ini udah stabil lagi kayaknya ya Indosat. Tadi ada gangguan sama Indosat, teman-teman. Jadi untuk nomor 12 ini
ditanya persamaan bidang yang melalui titik ini dan sejajar dengan bidang ini. Sama, sebenarnya sama kayak yang garis, cuma kita rubah konsepnya. Dari bidang yang diberikan di soal, teman-teman harus mencari yang namanya vektor normalnya berapa. Lalu setelah menemukan vektor normal dari persamaan umum, setelah menemukan vektor normal inilah yang akan teman-teman masukkan ke persamaan untuk bidang yang ditanyakan di soal. Lalu dimasukkan titik-titiknya, X0, Y0, dan Z0-nya dari 2, min 3, dan min 4 ini. Seperti itu. Jadi nomor 12 ini silahkan dijadikan take home quiz, sama seperti nomor 10 cara kerjanya. Bedanya kalau tadi garis, sekarang bidang. Kalau tadi tegak lurus, sekarang sejajar. Untuk nomor 11 ini diketahui dua bidang datar dengan persamaan seperti ini, lalu ditanya gimanakah garis perpotongan dua bidang itu menembus XOY, XOZ, dan ZOY. Nah, di sini juga kita perlu mencari dulu titik garis potongnya itu di mana, atau titik garis potongnya itu seperti apa. Bisa teman-teman lihat atau gambar di GeoGebra langsung, nanti langsung kelihatan XOY, XOZ, dan YOZ-nya. Coba ini aku gambarkan gini ya. X min 3 plus Z sama dengan oke. 4X. Nah, sebentar warnanya dibedakan aja. Nah, ini ya, dua bidang ini ya. Terus kita kelihatan dia ada sebuah garis perpotongan. Garis perpotongannya ini ya, kalau teman-teman bisa lihat. Itu garis yang dipotong. Nah, ditanya garis tersebut motong XOY, YOY, dan pokoknya motong ketiga bidang tersebut itu di titik mana. Nah, langsung aja kita analisa dari sini. Dia itu memotongnya di daerah mana. Gitu. Sebenarnya kalau mau lebih akurat lagi ada perhitungannya sih, teman-teman. Perhitungannya pun tidak sulit, cuma misalkan aja. Ketika teman-teman nyari dia berpotongan di XOY, berarti teman-teman substitusikan Z sama dengan 0. Karena ketika kita mencari di bidang XOY, maka nilai Z-nya pasti 0. Gitu. Sedangkan ketika kita substitusikan di X0 Z, maka kita substitusikan Y-nya itu 0. Seperti itu. Itu untuk nomor 11. Sama caranya panjang, kalau teman-teman mau boleh dicoba sendiri. Lalu nanti kita diskusikan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, memang panjang ini caranya. Yang penting pemahaman konsepnya, teman-teman. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kok mau mastiin kok buat yang Ya, di silakan. soal yang dikerjakan di rumah berarti nomor 4, 7 sama 12. Ya, nomor 4, 7 dan 12 gitu ya. Oke. Oh, ini masih ada yang bilang Thank you, kok. kurang paham nomor 8. Oke. Jadi gini, kalau kita menyelidiki apakah dua garis lurus tersebut itu berpotongan atau tidak, maka kita harus tahu dulu titik potongnya. Titik potongnya itu eksis atau tidak. Titik potongnya itu ada atau tidak. Nah, gimana caranya kita tahu titik potong tersebut ada atau tidak? Caranya adalah kita harus melakukan substitusi dan eliminasi. Menyatukan, menggabungkan, collide dua persamaan ini. Jadi ada dua persamaan ini kita tabrakkan gitu ya, pakai substitusi dan eliminasi. Kita gabungkan jadi satu. Nanti kita akan nemu X, Y, dan Z. Gitu. Misalkan setelah kita substitusi dan eliminasi, kita nemu X. Nah, nanti X-nya ini kita masukkan ke persamaan satu, nemu Y. Masukkan persamaan kedua, nemu Y. Lalu X dan Y ini nanti nemu Z. Gitu ya. Nanti nemu Z. Nah, kita bandingkan X, Y, Z-nya ini sama atau enggak. Kalau sama,
berarti yaitu titik potongnya. Sedangkan kalau X, Y, Z-nya nggak sama, nggak konsisten, kalau bahasanya nanti teman-teman belajar aljabar matematika di semester 3, aljabar linear di semester 3. Kalau tiga-tiganya itu tidak sama, itu disebut tidak konsisten. Karena yang satu Z-nya 1 misalnya, yang satu Z-nya 2, kan nggak konsisten. Namanya nggak konsisten. Itu berarti titiknya tidak nyata, atau tidak ada. Nah, kalau tidak ada titik potongnya, maka garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Beda cerita kalau di garis tersebut ternyata ketemu ada titik potongnya. Berarti garis tersebut pasti berpotongan. Konsepnya berangkat dari mana? Aku berangkat dari kayak gini. Aku jelasin di whiteboard. Contoh, aku punya garis X sama dengan Y. Lalu aku juga punya garis X sama dengan Y kuadrat. Aku mau cari titik potongnya. Gimana caranya? Caranya adalah aku substitusikan ini ke sini. Gitu ya. Nanti nemunya berarti X sama dengan X kuadrat. Lalu kita pindah ruas saja. Min X sama dengan 0. Lalu di sini nanti kita dapat dua penyelesaian, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, aku hapus dulu biar lebih kelihatan. Konsepnya nanti setelah teman-teman substitusi dan eliminasi menemukan satu variabel gitu ya. Misalkan kita uji di X sama dengan 0. Kita uji di X sama dengan 0. Jadi ini kita hiraukan sebentar. Kita uji di X sama dengan 0. Kita akan cek ketika ini X-nya kita masukkan ke sini, dimasukkan X sama dengan 0. Dia akan memberikan output berupa Y sama dengan 0. Ketika kita inputkan di persamaan kedua, X sama dengan 0, maka persamaan tersebut akan memberikan sebuah output, yaitu Y sama dengan 0. Nah, kita bandingkan. Dua output ini konsisten. Maka titik potong 0,0 itu ada. Gitu. Karena dia konsisten. Ada. Nah, kalau titik potongnya nggak ada itu gimana kok? Gini, contoh ya. Contoh, aku mau nyari apakah titik potongnya ada atau enggak di X sama dengan 2. Nah, berarti aku masukkan di sini X sama dengan 2. Di sini juga aku masukkan X sama dengan 2. Untuk outputnya, di sini berarti Y sama dengan 2. Kalau di sini berarti Y sama dengan akar 2 gitu ya. Nah, di sini beda. Satunya Y-nya 2, satunya Y-nya akar 2. Ini kita sebut dengan tidak konsisten. Kalau di aljabar linear, nanti teman-teman belajar. Ini tidak konsisten. Kalau dia itu tidak konsisten, maka dia itu tidak ada sebenarnya. Dia itu tidak mungkin untuk terjadi. Jadi tidak mungkin ada sebuah titik, dia itu di Y sama dengan 2 iya, di Y sama dengan akar 2 iya. Itu nggak mungkin. Pasti bukan berupa sebuah titik, pasti garis. Nah, jadi untuk tahu ada atau tidaknya titik potong, kita harus ngecek. Nanti setelah disubstitusi eliminasi nemu X sama dengan berapa, atau Y sama dengan berapa, atau Z sama dengan berapa, kita cek apakah konsisten atau enggak untuk kedua persamaan tersebut. Kalau konsisten, berarti titik potongnya ada. Kalau titik potongnya ada, ya sudah, pasti garis itu berpotongan. Karena titik potongnya ada. Nah, kalau titik potongnya nggak ada, maka bisa kita simpulkan garis itu tidak berpotongan. Kenapa kok nggak cari X lainnya kok? Karena kita X-nya itu nemunya bukan nebak, tapi dari substitusi dan eliminasi. Jadi sudah bisa dipastikan ngecek itu aja sudah cukup. Nggak perlu sampai ngecek X di semua titik. Karena kita nggak nebak. Karena kita sudah tahu mau masukkan X-nya berapa dari substitusi dan eliminasi. Gitu untuk nomor 8. Apa ada yang masih bingung? Itu permisi. Yes, Yang titiknya itu harus sama itu cuma 1 atau 3-3-nya. Dia bisa dianggap konsisten. Gimana? Titiknya harus sama yang satunya atau cuma di antara X, Y, Z sama 1 kayak dari. Ya. Jadi karena sebuah titik, maka dia itu identitasnya kan X, Y, dan Z karena di 3 dimensi. Maka tiga-tiganya harus sama. Tiga-tiganya harus sama. Karena
Karena kalau salah satu berbeda, maka itu adalah dua titik yang berbeda. Seperti itu konsepnya. Ya, jadi di kalkulus 2 ini aku memang lebih menekankan ke konsep, teman-teman, karena dari pengalamanku sendiri, kalkulus 2 ini teman-teman banyak latihan soal, teman-teman banyak apa, itu juga kurang membantu sih, bukan kayak kalkulus 1. Kalau kalkulus 1 itu aku ngerasain benar, kalau kurang latihan itu sulit sih, sulit kalau kurang latihan. Kalau di kalkulus 2 ini bukan banyak-banyak latihan, tapi teman-teman harus paham benar konsepnya. Kenapa? Karena tipe-tipe soal itu banyak sekali di kalkulus 2 ini. Dan yang memang yang diperlukan itu konsepnya gitu. Dengan kita pegang konsep, kita bisa ngerjakan semua soal. Dengan kita selidiki dan kita analisa terlebih dahulu soalnya. Gitu ya. Jadi ini beneran gitu ya, jangan untuk ditiru. Aku UAS kalkulus 2 ini sama sekali nggak belajar, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya belajar konsep kita pasti tahu ketika di kelas. Dan ya aku juga nggak latihan waktu itu. Karena memang aku tahu butuh pemahaman konsep untuk kalkulus 2 ini gitu ya. Jangan ditiru, teman-teman tetap belajar. Tapi aku yang menitik beratkan adalah konsepnya harus dipahami dulu, teman-teman. Nanti urusan soal itu pasti bisa kalau megang konsep. Untuk mengerjakan soal-soal yang dibawa pulang itu. Jadi kita nggak sampai selesai, kita masih punya berapa ini? 15, mungkin 15 menitan. Iya, kita nggak usah sampai selesai terakhir, kita kalau sudah bisa cepat ya cepat aja. Nanti pertemuan next juga seperti itu. Jadi kita nggak usah sampai larut malam sekali responsinya. Kita cukup yang penting paham konsep, lalu nanti ada latihan soal, teman-teman kerjakan untuk mengasah konsep yang teman-teman pelajari. Itu. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tinggal dulu. Makasih, Go. Oke. Malam Go, thank you. Terima kasih, Kak. Thank you, Ko. Oke. Thank you, Bro. Oke, sama-sama Kak. Banyak.